Perkenalkan, nama saya Doli Ivando Manurung. Saya dari AGT 3 Stambuk 22, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya dapat tugas mewawancarai petani jagung yang beralamat di Dusun 5 Sidorukun, Desa Sionggang, bersama Bang Amirul Hamzah. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bang mengawali usahanya di petani jagung ini? Awal mulanya di areal sini, di wilayah sini gitu ada tempat penyewaan lahan. Nah, jadi kebetulan cukup luas gitu kan. Jadi saya tertarik untuk menyewa lahannya untuk saya tanami komoditi jagung gitu. Kenapa Bang nggak milih usaha dengan menanam yang lain selain jagung gitu? Kalau saya pribadi dari nyoba nanam dari tanaman-tanaman lain yang lebih enak ditanam, saya rasa cuma jagung gitu. Yang pertama, perawatannya lebih mudah, kemudian waktu perawatannya itu hanya di 1 bulan atau 2 bulan pertama aja, selebihnya kita cuma tinggal nunggu panen dan jagalah di sini. Untuk luas lahan yang abang miliki di jagung ini berapa? Luas lahan yang saya sewa itu di 2 hektar 12-an ranting gitu. 12 ranting? 2 hektar 12 ranting. 2 hektar 12 ranting, sewaan semuanya? Iya, lahan sewa. Untuk letak geografis dan morfologi tempatnya kayak mana Bang, yang abang teliti? Itu kayak mana maksudnya itu? Letak geografisnya tinggi? Datarannya ya, gitu? Datarannya kayaknya. Iya, datarannya. Di sini cukup dikategorikan agak tinggi sih, nggak terlalu tinggi, cuman ya nggak dibilang rendah juga gitu. Berapa mdp di sini Bang? Berapa ya? Seingatnya kayaknya dulu pernah baca itu 90-an mdp. 96 mdpl. Kalau untuk nggak salah ya. iklim di sini? Iklim ya? Cuacanya. Kalau cuaca di sini cukup panas ya. Panas. Hujan sering nggak di sini? Hujan jarang. Akhir-akhir ini lagi kemarau. Kalau untuk pendidikan petani dalam kelompok tani ada nggak? Kebetulan di sini ada kelompok tani. Ada. Dan untuk pelatihannya juga ada. Ada juga? Ada. Mereka sering juga dapat dari pemerintah untuk kayak pupuk, subsidi pupuk sama subsidi bibit. Ada juga Bang? Iya. Yang mana Bang? Arah mana? Ketua kelompok ya? Iya. Itu ada di sebelah, ya Bapak Tiwi itulah. Bapak Tiwi? Iya. Dulu ketua kelompoknya bos abang, bapak abang, cuman udah tua terus gantilah. Ada 2 sini kelompok tani. Pakai teknologi modern juga nggak Bang? Penanaman? Iya, penanaman. Kalau dulu pernah coba pakai ada alat tanamnya gitu kan, tapi ada juga? tapi nggak efektif lah, karena jadi nggak memakan banyak tukang kerja. Jadi di sini orang ini kita kayak sewa orang untuk nanam gitu. Jadi lebih banyak yang kepake orangnya. Udah berapa lama Bang menekuni dunia pertanian? Kayaknya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Dari tamat itu. Duh. Untuk hasil panen bulan lalu kayak mana Bang? Jagung abang? Hasil tanam bulan lalu alhamdulillah lah, lumayan. Kalau harga yang abang tetapkan sama penjualannya? Kalau ini kan kami buang ke pabrik, jual ke pabrik. Jadi kalau di sana kebetulan kami jualnya di Medan kemarin itu. Oh, abang jual ke Medan? Iya, itu dihitung kadar air. Kadar air yang dihitung? Iya, kadar air. Jadi tergantung kadar air dia kan. Kami kemarin di kadar 27 atau 26 gitu, sekitaran harganya 5.200 atau 5.300. Kalau untuk biaya produksi mulai dari modal, perawatan, tenaga kerja, biaya panen sampai pasca panen itu ditanggung sendiri atau kalau ada kelompok tani? Tanggung sendiri lah. Tanggung sendiri lah ya kan. Kualitas jagungnya kayak mana Bang yang dihasilkan selama sampai panen, dari mulai penanaman sampai apa, kualitasnya kayak mana? Kalau
banyak orang bilang sih kualitas tanaman jagung sini cukup bagus sih. Bagus juga Bang. Iya. Hmm. Kadang kalau sama ke tukang-tukang pengumpul itu ya mereka nanyain kapan panen gitu, karena kualitas jagungnya pun kami ngasilin jagung yang bagus, besar gitu. Kalau untuk risiko usaha Bang di jagung ini apa aja Bang? Hamanya, entah penyakit, cuaca, tidak ada pembeli, jatuhnya harga. Itu biasanya di mana Kalau Bang? resikonya Paling- yang pertama paling parah itu pasti hama. Hama. Kemudian- Hamanya biasanya apa itu Bang? Hamanya itu ulat, Ulat jagung. penggeret. Oh, penggeret itu ya kan? Dia bisa menyerang batang, sama tongkol jagung ya. Iya, itu yang Spatoptera frogiperda. nah, terus apa namanya jamur jamurnya dia itu, bisa membusukkan tanaman, jadi tanamannya busuk Di bagian mana nih busuknya itu? di Batang. kadang di batang, kadang di pangkal buah. Oh, Nah, itu dia, itu juga ada juga ya? masalahnya. Jamuran ada juga ya. Kemudian inilah apa namanya pupuk. Oh, Kadang kalau nggak dapat subsidi dari pemerintah ya pupuk harus beli ke sendiri. toko, pakai duit dan sendiri dan kan? harganya ya Lumayan. harganya cukup lumayan. Itulah teman, kalau pemasaran gampang, cuman harga yang apa yang nggak bisa terkontrol lah, tergantung dari sananya gitu. Oh, upaya Bang melakukan yang terjadinya risiko tadi kayak mana Bang? Yang risiko ulat tadi, jamur Kalau tadi. itu kami pakai metode perawatan sendirilah yang udah kami terapkan gitu kan. Apa itu Bang? Kayak di usia-usia tertentu kami rawat, kayak ada melakukan penyemprotan menggunakan pestisida sendiri yang memang untuk menjaga itulah, terus fungisida supaya nggak kena apanya jamurnya. Kayak gitulah, terus penyemprotan pemupukan supaya pupuk daun itu supaya juga menunjang nutrisi tanaman lah, biar menghasilkan tanaman yang besar. Bagaimana strategi petani untuk memulai usaha kembali setelah mengalami risiko? Kalau usaha kembali, belajar dari situ ya melakukan pengamatan lah di awal tadi. Kalau kita kena risiko kan, ini kendalanya di mana, di pamannya tadi di serangan ulat. Kalau kita sudah coba penanganan tapi yang kemarin gagal, kita coba penanganan baru, entah mungkin dari pestisidanya yang salah. Jadi kita ngelakuin pengamatan juga, jenis hamanya sama pestisidanya harus cocok gitu biar bisa mati. Ini untuk cara Abang dalam mendapatkan modal kayak mana itu Bang? Modal internal kayak mengeluarkan dari kantong sendiri atau eksternal dari kelompok tani, ada bantuan? Kalau kebetulan kami modal sendiri. Modal sendiri? Iya. Cuma kalau dari kelompok tani itu kalau dapat dari juga? Kelompok tani itu Subsidinya? kami cuma dapat bantuan subsidi bibit ataupun pupuk. Bibit atau pupuk? Pupuknya itu guna pupuk apa Bang? Kalau kami dapat pupuk itu Orea sama Posca. Posca, sama Posca. Asuransi petani di kelompok tani ini ada? Kalau asuransi nggak ada. Nggak ada. Apalah yang Abang harapkan untuk ke depan di usaha Kedepannya ini kepada pemerintah gitu. Iya, Kepada terserah. siapa? Kepada ini Tuhan. apakah ada asuransi? Ada harapan petani? Kepada kelompok atau kepada pemerintah? Harapan petani untuk usaha tani ke depan. Harapan Abang? Harapannya sih, kalau harapan yang pertama pasti harga pokok modal lah, kayak harga bibit itu harusnya murah. Lebih murah ya. Kemudian harga pupuk juga murah. Kemudian pastinya harga jual. Harga jual tinggi. Harga kan? jual harus tinggi karena modalnya juga yang dikeluarkan kan besar kalau jagung ini. Jadi harga jual itu kadang bisa sampai hanya cuma 3.000 gitu. Kadang pernah gitu. Paling tinggi cuma di angka 6.000 atau 5.000 per kilonya. Jadi kalau bisa stabil di angka 6.000 aja gitu. Stabil lah. Ya. Udah gitu tadi kan lahannya 2 hektar 12 ranting. Iya. Itu sewa Bang ya? Sewa. Kalau untuk nambah luas lahan nggak lagi? Kebetulan di sini nyewa lagi gitu, nambah. Sebenarnya kalau ada tempat yang bisa disewa, kami bakal nyewa lagi, orang Abang Nyewa lagi. Cuman kebetulan di sini belum ada. Untuk niat ganti usaha selain jadi petani jagung ada lagi Bang? Entah jadi ya Jadi yang padi
padi, entah cabai, sawit gitu, selain usaha jagung ini, petani jagung? Kalau dari minatnya sih sebenarnya belum tertarik untuk pindah ke komoditi lain. Masih jagung aja lah ya? Iya, karena kalau saya pribadi kayaknya lebih enakan nanam jagung, nggak terlalu repot gitu lah. Rencana Bang untuk mencari peluang untuk jual di supermarket ada nggak? Di market, mungkin ya market online kan banyak sekarang ya kan? Kebetulan kalau saya sih nggak apa ya, nggak ada pemikiran ke sana, karena yang pertama ini jagungnya jagung pipil, jagung untuk makanan ternak gitu kan. Ini jagung pipil untuk makanan ternak. Iya. Jadi untuk jual yang model-modelan gitu kan produksi kami kan skala lumayan agak banyak lah kalau sekali panen kan. Jadi kalau untuk jual sendiri kayaknya agak susah itu nanti. Tadi nama varietas jagungnya Bang? Hibrida. Ini bibitnya namanya Nama bibit NK Super. NK Super. NK Super. Nama kelompok taninya tadi Bang? Kelompok tani Gunung Sari. Kelompok tani Gunung Sari, Desa Sidorukun. Oke. Sekian wawancara pada petani jagung Bang Amirul. Terima kasih.